Hai teman-teman, di episode ini gue mencoba untuk mendedikasikan Hamburger Podcast, mendedikasikan episode untuk keluarga korban, mendedikasikan kepada korban terkait peristiwa yang terjadi di Malang, tragedi Kanjuruhan. Gue berharap keluarga korban bisa lebih ikhlas, korban bisa mendapatkan tempat yang terbaik, sudah tidak sesak napas lagi, dan semuanya bisa dituntaskan. Harapan ini tidak lebih karena kita semua merasa berduka, kita semua merasa kehilangan atas peristiwa yang dianggap brutal. Bersama gue Ardi Rosadi dan inilah Rameni. Episode Rameni ini sebagai disclaimer, kami mengumpulkan dari berbagai informasi yang memang terkumpul dari Twitter, terkumpul dari TikTok, terkumpul dari Instagram, disampaikan oleh pemerintah, disampaikan oleh kepolisian juga. Kami juga coba untuk masukkan di dalam pembahasan ini, dan saya pribadi juga ingin menyampaikan bahwa ada sedikit pengalaman-pengalaman yang bakal dimasukkan dalam episode kali ini. Pertanyaan pertama yang perlu gue tegaskan adalah mengapa ada gas air mata terjadi dilontarkan di tribun? Itu yang menjadi pertanyaan banyak orang, termasuk kami sebagai penikmat sepak bola. Penggunaan gas air mata tentu menyalahi, karena ketika kami melihat video yang ada, itu semuanya tenang, yakin semuanya tenang. Kita tahu kalau di situ terjadi yang namanya penerobosan, tapi itu ada hal lain yang perlu kita tegaskan. Karena gas air mata itu ditembakkan ke tribun yang berisikan ratusan bahkan ribuan orang. Secara keseluruhan, total pengunjung ada 42.000 sekian. Dan untuk di tribun, kalau tidak salah 9, 10, 11, 12 itu ada sekitar 2.000-an lebih. Dan terutama yang di tribun seberang VIP. Sebagai gambaran, untuk Stadion Kanjuruhan ini memang stadion dengan arsitektur yang bukan baru. Dia memiliki skema tangga, jalur masuk, jalur keluar di satu titik, tidak memiliki jalur evakuasi, terutama untuk yang tribun tertentu. Kalau VIP mungkin ada, tetapi untuk yang di tribun seberang VIP, yang tribun 9, 10, 7, 8, itu tidak temukan yang namanya jalur evakuasi khusus, kecuali memang jalur masuk, jalur keluar. Dan itu seperti lorong. Kalau tangga kita bisa berjejeran, itu isinya mentok 4 orang dan itu berdesak-desakan. Kami coba lihatkan ada beberapa gambar kekacauan yang muncul di peristiwa pasca penembakan gas air mata. Mungkin ketika video ini diambil pada waktu itu juga sedang terjadi penembakan, mungkin. Cuman emang crowd-nya itu sudah terasa bahwa itu terjadi suatu hal yang mengkhawatirkan, ngeri gitu. Nah, belum lagi gerbangnya sempit serta terkunci. Ini juga menjadi pembahasan khusus dalam beberapa diskusi yang dilakukan oleh teman-teman, baik supporter dan juga teman-teman umum yang menyikapi atau melihat tragedi ini. Terus sebagai gambaran nih, untuk teman-teman atau jemaah Hamburger yang belum mengetahui bagaimana gas air mata itu bekerja, bagaimana pedihnya gas air mata itu kalau kita lihat, kalau kita rasakan. Saya sebagai jurnalis yang pada waktu itu juga sempat meliput
demonstrasi yang terjadi di MH Tamrin di Bawaslu tahun 2019 kalau tidak salah, itu satu hari demonstrasi malam, cukup chaos. Polisi menembakkan gas air mata, demonstran menembakkan kembang api. Nah, gas air mata itu mungkin ditembakkan cukup lama, hampir 2-3 jam tuh. Terus saling bergantian antara demonstran dan juga polisi. Itu cukup pedes karena memang gas air mata masih mengepul di wilayah-wilayah atau sekitaran MH Tamrin itu. Sehari setelahnya itu ada, kami menyebutnya basian atau bekas dari sisa-sisa gas air mata itu. Nah, basian ini yang kadang orang juga nggak ngeh, ternyata masih menempel tuh zat-zat kimianya yang ada di sekitaran lokasi penembakan gas air mata. Apalagi kalau kita lihat di Kanjuruhan, ditembakkan ke Tribun, di mana itu ya aku nggak bisa ngomong banyak, cuma intinya di situ memang penuh orang, ditembakkan ke kerumunan orang. Nggak tahu tuh apa yang dirasakan oleh penonton yang ada di situ. Nggak bisa bayangin, cuma yang ada mungkin ketakutan, yang ada mungkin kekhawatiran karena mereka belum tahu yang namanya gas air mata, mereka juga belum tahu ditembak secara langsung gas air mata karena memang niatnya ke stadion untuk menonton sepak bola, menonton tim kebanggaan mereka kayak gitu. Yang paling ngeri dari kasus ini adalah terutama untuk penembakan gas air mata, kalau di Tribun itu kan kita nggak menemukan yang namanya sumber air. Sumber air ini cukup bisa mengantisipasi panasnya yang terjadi ketika terkena gas air mata, baik di mata maupun di hidung. Jadi kalau di beberapa kasus itu menggunakan handuk basah untuk menutupi muka sehingga bisa tereduksi lah, ngeredius gas air mata yang memang menempel pada waktu itu. Sementara kalau kita lihat di Tribun mungkin ada, tapi jauh dan itu harus ke satu titik yang tidak bisa diakses semua orang. Itu yang paling harus kita ngerti bagaimana cara kerja gas air mata. Balik lagi ke Kanjuruhan, ada banyak sekali footage, ada banyak sekali foto, ada banyak sekali video yang ngelihatin gambar anak-anak. Hati gue hancur asli. Hati gue hancur ngelihat ada anak kecil yang digendong oleh orang tuanya untuk ngantri keluar dan dalam keadaan was-was, dalam keadaan apa ya? Ini merinding sih sebenarnya. Coba nanti gue tampilin footage-nya. Dalam keadaan memang crowded, itu over crowded di satu titik untuk keluar di tangga terkunci, sempit, ribuan orang, ratusan ribuan orang pada berjejal di situ. Nah, di sini gue mencoba untuk ngelihat bagaimana kondisi korban juga. Banyak sekali kalau kita lihat korban itu dari leher ke atas, sorry to say harus sedikit dijelasin bagaimana kondisi korban yang meninggal itu. Banyak sekali foto yang beredar, kondisinya memang kehabisan oksigen, bukan karena bentrok ya, bukan karena bentrok. Ini juga sudah ditegaskan oleh Menko Polhukam Mahfud MD kalau sebenarnya kasus yang terjadi ini bukan antara supporter dengan supporter, karena supporter Persebaya itu nggak ada yang datang dalam arti secara penuh dibolehkan untuk datang. Memang tidak boleh datang. Jadi ini bukanlah supporter dengan supporter. Dan supporter Arema datang ke sana itu pasti dalam keadaan tenang. Mereka merasa tidak ada supporter lawan sehingga mengajak anak kecil, mengajak orang tua, atau orang tua mengajak anak, mengajak saudara, mengajak pacar, siapapun diajak untuk menikmati ya ini sekedar permainan sepak bola seperti itu. Di poin ini gue juga mau menegaskan kalau SOP polisi menembakkan gas air mata itu keliru. Ada dasar penegasnya. Kalau kita lihat itu kemarin juga sempat viral di aturan FIFA pasal 19 ya, pasal 19 gue coba bacain. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa gas air mata dan senjata api dilarang keras dibawa masuk ke dalam stadion, apalagi digunakan untuk mengendalikan massa.
untuk mengendalikan massa. Ini udah tegas, tidak boleh. Terus yang kedua, lo bisa lihat juga video ini, apakah polisi menembakkan ke area yang dianggap chaos, dianggap mengkhawatirkan keamanan. Coba dilihat, ini video cukup clear. Penonton sebenarnya itu tenang, sedang melihat apa yang terjadi di bawah. Ada beberapa penonton yang menerobos, tapi coba dilihat apakah di situ ada kekeosan terjadi. Bisa dijawab sendiri dengan adanya video yang gue tampilin sekarang ini. Poinnya begini, di tribun itu ada ibu-ibu, ada anak-anak, ada siapapun yang sedang melihat sepak bola, nonton karena penasaran. Itu di situ juga ditegaskan, ada wawancara seorang ibu yang ditanyai oleh wartawan, anaknya meninggal, bagaimana cerita anaknya bisa menjadi korban. Dia menceritakan secara detail kalau ternyata di dalam proses itu si anak memang belum pernah yang namanya melihat sepak bola secara langsung, dan itu menjadi peristiwa pertama, menjadi momentum pertama untuk melihat sepak bola. Dan ternyata anaknya nggak kembali, anaknya nggak balik, anaknya nggak ketemu sama orang tuanya lagi. Jadi sebenarnya seberapa bahaya Pak supporter yang kalau kita lihat tidak bersenjata, kita lihat tidak bertameng, tapi nyatanya mereka berhadapan full dengan aparat yang bertameng. Kita lihat banyak video yang beredar juga pada dipukul, ditendang. Itu juga jadi satu catatan. Miris kalau ngomong soal SOP yang seharusnya ketat. Karena gue yakin di pertandingan Persebaya sama Arema ini, kalau dari lihat ketentuan di FIFA itu masuk the high risk. High risk itu penanganan pre-match, match, dan juga after match itu beda sama pertandingan-pertandingan yang biasa atau yang dianggap cukup aman. Kalau di Indonesia mungkin bisa dilihat itu El Clasico-nya ada Persija Persib, Arema Persebaya, terus Arema Persib, Persija Persebaya. Mungkin cuman itu karena mereka juga kadang berteman. Ya itu cuman pertandingan ya. Di sisi lain kalau kita lihat itu ada bentrok, itu memang sejarahnya seperti itu kayak gitu, antara kelompok-kelompok ini. Tapi kalau ngomong soal SOP, gue yakin nggak ada SOP untuk pertandingan yang dimana sifatnya untuk menangani suatu crowd rekreatif. Karena kalau kita lihat olahraga itu ada di FIFA itu juga dijelaskan ada crowd rekreatif yang orang itu atau behavior crowdnya itu udah kelihatan, orang akan berdesak-desakan, tapi untuk suatu hal yang menyenangkan itu sudah ada SOP-nya untuk penanganan, sehingga dilarang untuk melukai, bahkan sampai membunuh. Ini SOP yang cukup ketat. Terus bagaimana kalau ada pernyataan salah sendiri, Rico, salah sendiri, penonton nerobos turun ke bawah? Ya, jawabannya kalau ada orang yang salah, bukan berarti kita bisa sewenang-wenang untuk menghakimi, sewenang-wenang untuk menggunakan kekerasan. Update terbaru hari ini kalau nggak salah, Kapolres Malang ya, aku lupa namanya, Firly atau siapa itu dicopot. Tapi gue juga bertanya lagi, apakah dicopotnya Kapolres Malang ini memang salah SOP sehingga menghilangkan nyawa ratusan orang? Kita nggak tahu. Dasar pencopotan oleh Kapolri ini kita juga nggak tahu. Tapi pertanyaan lanjutannya adalah, apa tepat mencopot Kapolres? Dan apa lantas dengan mencopot Kapolres itu maka selesai sudah pertanggungjawaban dari kasus ini? Karena kalau kita lihat video yang beredar, kelihatan juga kok di sana ada aparat TNI yang terlihat mukulin, kita lihat, kita terbuka saja ya, nendang supporter, bahkan ada yang diduga sampai meninggal. Apa menurut kalian aparat TNI ini di bawah komandonya Kapolres? Kita tidak bisa menjawab, tetapi itu terjadi. Kalau gitu siapa yang harus bertanggung jawab? Karena gini ya,
izin operasional sepak bola itu top down. Dulu ketika pandemi itu sepak bola dilarang oleh presiden secara langsung. Ketika izin ini dikeluarkan lagi, otomatis sepak bola ini juga mendapatkan atau diizinkan secara langsung oleh orang yang mengeluarkan itu, yaitu ya presiden dengan koordinasi langsung dengan Panglima TNI, berkoordinasi langsung dengan Kapolri. Ini aja udah lumayan aneh sebenarnya. Dilibatin dalam urusan-urusan sipil. Apakah memang supporter itu dilihat sebagai ancaman terhadap keamanan nasional atau keamanan dalam negeri? Agendanya nonton sepak bola, bukan agenda untuk nurunin presiden. Kita nggak tahu ya kalau kondisinya bisa sekeos ini, karena banyak sekali yang udah ngomong ini bukan supporter dengan supporter. Lu bisa nyimpulin supporter dengan siapa? Bahkan bukan supporter dengan siapa, tapi siapa yang membuka gerbang terjadinya tragedi ini gitu. Selain itu, selain kita lihat yang bertanggung jawab, kita harus proporsional. Kalaupun memang udah niat membentuk tim gabungan pencari fakta, itu juga harus transparansi. Banyak informasi yang menyampaikan kalau korbannya 125. Ini dari pemerintah. Korbannya 125. Mungkin ada data terbaru, tapi harapannya tidak bertambah. Korban ratusan luka-luka. Tapi ada juga yang update bahwa korban meninggal sampai 180. Ini juga harus detail. Korbannya siapa aja. Kita harus tahu siapa yang penonton tidak bisa. Penonton bukanlah penyelenggara yang terorganisir. Kalaupun terorganisir, itu jumlahnya tidak 100%. Dari 42.000 paling yang terorganisir hanya berapa ribu. Itu yang masuk dalam payung atau organisasi supporter. Contoh kalau memang ini melibatkan teman-teman Arema, ya Aremania dan lain-lain. Yang kedua, panitia penyelenggara adalah kelompok yang terorganisir. SOP semuanya itu sudah benar-benar disiapkan. SOP sudah diantisipasi jika terjadinya chaos, jika terjadinya huru-hara. Begitu juga dengan mitigasinya. Bagaimana mengantisipasi itu tidak terjadi. Itu juga suatu hal yang harus kita cermati. Itu meluruskan pola pikir yang kedua. Yang ketiga adalah pihak penyelenggara dan keamanan. Apabila memang ini menyampaikan sesuai prosedur, nyatanya kita lihat ada ratusan orang yang meninggal. Prosedur apa yang ditampilkan atau diterapkan dalam peristiwa Kanjuruhan tahun ini? Ini menjadi peristiwa terbesar loh. Meninggalnya supporter di stadion setelah Peru, Indonesia itu yang terbesar. Dan itu pun dalam beberapa tahun terakhir sudah benar-benar tiarap terjadinya kasus ini. Mungkin memang kita bisa lihat, merefresh terjadinya kasus kerusuhan atau pengeroyokan itu pasti akan terjadi. Harapannya bisa diantisipasi. Tapi korbannya tidak berarti korban satu orang itu juga bagus, tetapi tidak mencapai ratusan, dan itu harus diantisipasi. Satu orang aja yang meninggal itu salah, apalagi ratusan. Selanjutnya, semua pihak itu harus punya andil masing-masing, yang tanggung jawabnya itu juga harus sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Contoh, ya gue kecewa aja kemarin Menpora kalau nggak salah ngomong soal semoga PSSI atau Timnas nggak di-ban atau Indonesia nggak di-ban di kancah internasional. Please lah, untuk kasus kemanusiaan seperti ini kita nggak bisa ngomong bisnis terlebih dahulu. Kita nggak bisa ngomong soal yang menguntungkan. Kita harus simpati kepada korban, kita harus simpati terhadap kasus yang terjadi. Poin ini bukan berarti semua setara menanggung dosa ya. Proporsional itu penting. Makanya
makanya presiden juga harus bertanggung jawab, TNI, Panglima, Kapolri, Menko Polhukam, Panpel, penyelenggara, televisi penyiar, karena banyak isu ini perlu diklarifikasi, banyak isu kalau acara ini nggak boleh atau tidak berkenan disajikan di siang hari atau sore hari karena ratingnya jelek. Ini perlu klarifikasi lagi. Harapannya sih itu informasi yang salah. Tapi kalaupun itu informasi yang benar, itu suatu hal yang memalukan, sangat-sangat memalukan. Berarti meremehkan terjadinya risiko tinggi atau high risk yang memang sudah ditetapkan dalam pertandingan tertentu. Yang kelima, mungkin memang benar ada supporter yang menerobos, tapi perlu ditekankan, masuk ke lapangan ada banyak yang menyampaikan banyak versi kalau supporter itu banyak memberikan semangat kepada pemain bola, tapi mungkin karena sudah kadung nggak tahu latar belakang psikologis dari aparat itu seperti apa, apakah memang takut crowded atau takut chaos atau memang semena-mena, gue nggak tahu. Tapi menggunakan kekerasan itu salah, dan update terbaru juga Komnas HAM menyampaikan kalau ini berpotensi terjadinya pelanggaran HAM dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Kita akan tunggu aja dengan pelanggaran HAM yang korbannya ini mungkin setara dengan korban bencana alam. Bencana alam pun kalau di daerah-daerah tertentu tidak mencapai ratusan. Ini bukan bencana alam, ini bukan perang. Nggak tahu kalau memang ini sudah dianggap perang oleh orang-orang tertentu. Karena ini bukan orang yang harus diperangi, supporter itu. Dan catatan gue yang terakhir adalah semua pihak dirugikan. Ada anak yang kehilangan orang tuanya menjadi yatim piatu, ada orang tua yang kehilangan anak, ada pemain sepak bola yang harus kehilangan mata pencaharian sebagai pemain sepak bola karena memang permainan dihentikan. Mau gimana, dia cari uang dari mana? Ada pelatih yang memang harus nganggur ketika pertandingan ini ditahan, di hold, atau mungkin bahkan nanti akan mendapatkan sanksi. Begitu juga ada banyak sekali orang-orang yang mencari uang dari pertandingan, karena kalau kita lihat banyak sekali orang yang jualan jersey, jualan shawl, jualan makanan, jualan minuman di stadion itu bakal kehilangan karena tidak ada pertandingan sama sekali. Dan kondisi ini akan berlipat ganda karena kompetisi itu nggak cuma satu, kompetisi itu ada puluhan. Bahkan kalau dilipat gandakan lagi dengan kompetisi-kompetisi lainnya itu bahkan lebih besar. Semua orang dirugikan karena ada orang-orang yang ngawur dalam menangani massa, orang-orang yang ngawur dalam menggunakan kekerasannya. Gue cuma bisa menunggu gimana hasil investigasi bentukan dari pemerintah, dari Menko Polhukam. Dari awal sih sudah cukup clear, berani membuka sikap dan juga fakta kalau ini bukan supporter, anak supporter. Ada orang lain, ada kelompok lain. Ya, kita tunggu aja siapa yang menjadi pembuka atas tragedi ini, pemicu tragedi ini. Sekali lagi gue mau ngucapin banyak belasungkawa. Harapannya pasti korban mendapatkan tempat yang terbaik, kembali ke tribun yang lebih baik daripada di dunia. Keluarga juga dikuatkan, keluarga juga diberikan keikhlasan yang berlebih. Gue gak bisa memaksa orang untuk merelakan, tetapi minimal dikuatkan. Begitu juga harapan untuk pemerintah, jangan banyak gimmick, jangan banyak mengambil momentum sebagai kesempatan untuk menguntungkan diri sendiri. Karena persoalan olahraga ini banyak, selain kerusuhan kita juga lihat ada dualisme, kita juga lihat ada persiapan dana yang kecil untuk atlet-atlet muda, belum lagi korupsi. Sudah ada banyak faktanya. Kita akan tunggu gimana penanganan ini, harapannya bisa selesai dengan baik, dengan tuntas. Semua orang tidak bisa dipuaskan, tetapi minimal pemerintah harus bersikap adil, bersikap tegas terhadap
pelaku-pelaku pemicu terjadinya kerusuhan tragedi Kanjuruhan 2022. Thank you. Harapannya semua kita bisa lebih kuat menghadapi kondisi ini. Thank you. Bye.